Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin saya dapat masukan dari netizen, saya terlalu panjang, terlalu lama membuat intro katanya. Saya jawab, setiap orang punya style. Tapi oke lah, untuk kali ini saya tidak terlalu akan berpanjang-panjang membuat intro. Jadi pada sore hari ini saya ingin menyampaikan fakta-fakta, ya, fakta-fakta yang sangat mencengangkan, ya, terutama di Republik Konoha yang menjadi trending topik lah ya. Langsung saja ya, langsung saja. Saya dimarahi oleh netizen, jangan berpanjang-panjang intronya ya. Yang pertama ya, yang pertama, Wakil Presiden terpilih versi MK. Nah, saya harus menyebut versi MK. Nah, karena faktanya yang memutuskan dia menang itu adalah MK ya. Gibran Rakabuming alias Samsul Ngahngok. Nah, ya toh. Setelah beberapa waktu yang lalu tertangkap basah ya di sebuah bangunan ya, penting rumah atau hotel di kawasan PIK Pantai Indah Kapuk ya, tertangkap basah sedang mengkonsumsi pil koplo ya, semacam itulah ya, narkoba, yang jelas narkoba, tapi sebut saja pil koplo. Karena terbukti hasilnya membuat yang mengkonsumsi menjadi koplo. Koplo itu bahasa Jawa artinya pekok, goblok, atau istilahnya Bang Rocky Gerung itu dungu ya. Jadi Samsul ini, si Gibran ini, wakil presiden kalian ya, wakil presiden bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, emas-emas semua ya. Nanti 20 Oktober kalau jadi dilantik ya, tertangkap basah ya kan, mengkonsumsi narkoba di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ini juga banyak beredar di media sosial dan di banyak platform ya. Ini karena trending topik, karena menyangkut ya, pertama anaknya Lurah Mukidi Sarkowi, yang kedua dia wakil presiden terpilih MK. Coba bayangkan, tertangkap mengkonsumsi narkoba ya. Dan sekarang ini posisi beliaunya itu ya, menurut informasi berada di Singapura untuk menjalani semacam rehabilitasi lah ya, rehabilitasi dari penyakit adiktif ya, kecanduan narkoba ini ya. Kan mengerikan ini ya, negara sebesar Konoha akan dipimpin oleh orang nomor 2 dengan kualitas seperti ini. Jadi kita tidak tahu apakah nantinya tetap dilantik ya tanggal 20 Oktober bersama Pak Wowo itu ya. Yang jelas foto-foto yang resmi sebagai seorang wakil presiden ya kan, itu sudah banyak beredar ya, baik yang diperjualbelikan maupun yang di-drop oleh instansi-instansi resmi yang nanti harus dipasang di kantor-kantor, di rumah-rumah sampean kalau mau. Ya, itu fakta pertama ya, fakta pertama ya. Dan nanti di bagian ujung akhir akan saya sampaikan fakta berikutnya terkait dengan si wakil presiden ini ya. Tapi untuk yang berikutnya ini saya akan tampilkan fakta dari adiknya ya, adiknya yang jualan pisang itu, yang ternyata dia mengaku hanya kedok. Si Kaisang, sang penjual pisang itu ya, pasca ya kehebohan pergi bersama istrinya ke Amerika Serikat dengan naik private jet ya, jet pribadi ya, Gulfstream, serinya berapa lupa aku, pokoknya Gulfstream ya, jet private jet ya, jet pribadi yang konon sewanya pulang pergi itu ya puluhan miliar lah intinya gitu kalau dirupiahkan. Tetapi juga menurut penelusuran netizen ya, kemarin saya baca itu, jadi Gulfstream ini sebetulnya adalah pesawat milik sebuah perusahaan yang notabene perusahaan itu juga dimiliki oleh Pak Mukidi, bapaknya itu, Lurah Konoha itu ya. Jadi ini nanti kalau misalnya bisa berkembang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi yang jelas Kaisang ya, setelah pergi ke Amerika Serikat ini bersama istrinya, dan di sana dia menghambur-hamburkan uang ya kan, ternyata sampai hari ini belum pulang ya, belum pulang kembali ke Konoha, dan sedang dicari KPK. Nah, itu informasi ya,
Saya anggap fakta berita ya, tinggal nanti menelusuri yang sesungguhnya. Dan seperti biasanya ini KPK ini kita tidak tahu apakah memang sudah punya gigi, kembali bergigi, atau sekedar unjuk gigi ya kan. Tetapi karena menyangkut anak dari lurah ya Konoha, bahkan seorang raja Jawa katanya, si Bahlil itu, raja Jawa yang bengis itu, apakah akhirnya akan bisa ditangkap oleh KPK atau tidak ya, atau ini hanya sebagai sebuah sandiwara belaka, kita tidak tahu. Tetapi berita yang beredar disebutkan bahwa Kaisang yang berkedok sebagai penjual pisang ini ngaku dia ngaku sendiri di sebuah acara lawakan itu, siapa itu yang biasa di TV lawak, dia mengatakan saya jual pisang itu kedok saja. Ya benar, masa jual pisang bisa menghasilkan uang miliaran ya kan. Jadi Kaisang sekarang sedang dicari KPK ya, katanya terkait dengan penerimaan gratifikasi dengan menyewa jet privat itu ya kan. Jadi ya ini KPK bunyinya begitu ya, tetapi saya nggak yakin ini hanya untuk ya pencitraan sajalah, seolah-olah pertama KPK bekerja, bahwa KPK tidak pandang bulu, dan kemudian bapaknya itu Pak D. Mukidi itu juga dia membiarkan KPK melakukan tindakan hukum terhadap anaknya. Tapi itu hanya pencitraan. Karena yang jelas begini, yang lucu kawan-kawan ya, KPK bertanya melalui media itu, kami sedang mencari Kaisang dan kami belum sejauh ini belum tahu alamatnya di mana atau berada di mana. Kan lucu ini, kan gampang kalau mau nanya Pak Mukidi aja. Nah, tapi Pak Mukidi pasti akan menjawab, loh kok jangan tanya saya kan nggak tahu, jangan tanya saya, kan begitu kan ya. Jadi ini fakta kedua ya. Fakta kedua adalah Kaisang yang berkedok sebagai penjual pisang itu, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur di Jakarta, tetapi kemudian akhirnya akibat demo mahasiswa dan rakyat akhirnya gagal ya. Sekarang jangan-jangan lagi, ini jangan-jangan menurut versi saya jangan-jangan ini adalah nyicil minggat itu kayak dulu zamannya diktator Filipina Ferdinand Marcos itu. Mungkin sekarang nyicil Kaisang dulu yang minggat itu kan bapaknya mau lengser ini ya, dan diduga lengsernya juga tidak baik-baik saja nanti ini. Kita lihat saja, itu fakta kedua. Nah kemudian yang fakta ketiga, kemarin yang saya bikin secara langsung debat sengit yang kemudian berujung kepada hampir terjadinya perkelahian antara Profesor Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat, dengan seorang lawyer advokat si Sylvester Matu apa itu. Itu sekarang saya dapatkan fakta ya, bahwa ternyata si Sylvester Matutina ya, ada yang memelesetkan matu itunya yang modal okol itu ya, modal otot aja itu ya. Ternyata dia ini adalah mantan narapidana ya, mantan narapidana. Ini berdasarkan data digital, jejak digital Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Mahkamah Agung go.id 1 menyatakan terdakwa Sylvester Matutina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sylvester Matutina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Memerintahkan barang bukti berupa panjang, ini nggak saya baca aja ya, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata orang yang sok jagoan itu, yang mau meninju Rocky Gerung itu ya dalam sebuah debat yang mestinya itu ya itu adu argumen, tapi dia kan mentok gitu ya, karena dia dungu, kemudian dia mau memukul Rocky Gerung. Ternyata dia itu adalah mantan narapidana. Ini tadi yang baru saya bacakan, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu adalah fakta ketiga yang ingin saya sampaikan teman-teman. Fakta yang keempat ini juga menyesakkan dada ini ya. Terdakwa kasus kerugian PT Timah ya sebesar 300 triliun. 300 triliun itu kalau dibagikan
sekelurahan langsung kaya semua, bahkan satu kabupaten bisa kaya semua itu, ya. Tony Tamsil hanya divonis 3 tahun, ya, dan denda 5.000, ya, bayangkan, ya. Ini saya baca dari Detik News bahwa terdakwa kasus timah, ya, yang merugikan negara sebesar 300 triliun ternyata hanya divonis 5 tahun. Itu pun nanti pelaksananya belum tentu seperti itu, belum tentu kalau 3 tahun, belum tentu 3 tahun, mungkin bisa setahun, ya, maksimal, ya. Dan kemudian membayar denda perkara sebesar 5.000. Ini sungguh menyakitkan hati rakyat, ya. Ini fakta keempat, ya, yang ingin saya sampaikan. Terdakwa kasus dengan nilai kerugian negara 300 triliun hanya divonis 3 tahun penjara dan denda membayar biaya perkara 5.000 saja, ya. Sungguh enak sekali, nikmat sekali korupsi di negara Konoha ini. Itu fakta keempat. Nah, fakta kelima ini saya kembali lagi ke wakil presiden hasil pilihan MK itu, ya teman-teman, ya. Ternyata, ya, ini namanya jejak digital, makanya kita harus hati-hati, ya. Bikinlah jejak digital yang baik-baik saja. Ya, si Gibran ini ketika zaman dulu yang ngetop itu Kaskus, ya. Itu dia punya akun namanya Fafa Vivi atau Viva Favi gitu, ya. Fafa Vivi, ya, kalau nggak salah, ya, semacam itulah. Cari sendiri nanti, ya. Kalau nggak salah Fafa Vivi, ya, itu di akunnya itu dia menjelek-jelekan Pak Wowo yang notabene adalah yang dia dampingi sebagai dia sebagai wakil presiden dan Pak Wowo sebagai presiden. Di Kaskus itu dengan akun nama Fafa Vivi atau Fafa Fufu itu dia menjelek-jelekan bahkan secara fisik, secara pribadi terhadap Pak Wowo. Ini luar biasa, ini mencengangkan, ya. Jadi saya kemarin menyampaikan bahwa kalau misal Pak Wowo itu kemudian mendiamkan, ya, dianggap berlalu begitu saja, maka menurut saya Pak Wowo tidak bermartabat, ya, karena dia sebetulnya secara pribadi bahkan secara fisik kekurangannya itu jelek-jelekan, diungkap oleh si Gibran, wakilnya sendiri, wakil presidennya, ya. Coba teman-teman, ya. Ya, ini 5 fakta yang berkembang di negeri Konoha dan mari kita terus ikuti perkembangannya lebih lanjut. Kira-kira nanti ujungnya seperti apa, ya teman-teman sekalian. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas segala perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.